Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan percobaan kedua pada mata kuliah praktikum fisika modern, yaitu pengukuran cacah radiasi nuklir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Dimas Syafa'a Nabila, yang kedua saya sendiri Ella Agustin, dan yang ketiga Hamam Raharja Abdillah. Tujuan percobaan dari pengukuran cacah radiasi nuklir untuk yang pertama, menentukan counting rate atau cacah radiasi dari bahan radioaktif. Di sini kami menggunakan bahan radioaktif amerisium dan barium. Untuk pengambilan data pertama, digunakan bahan radioaktif amerisium. Untuk pengambilan data kedua, digunakan bahan radioaktif barium. Dan yang untuk pengambilan data ketiga menggunakan kombinasi dari amerisium dan barium. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua, menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung. Di sini kami menggunakan bahan radioaktif amerisium dengan bahan pelindung berupa aluminium foil. Di sini kami melakukan 5 percobaan, di mana masing-masing percobaan divariasi bahan pelindungnya. Jadi untuk percobaan pertama menggunakan 1 aluminium foil, untuk yang pengambilan data kedua menggunakan 2 lapisan aluminium foil, hingga ke percobaan kelima dengan menggunakan 5 lapisan aluminium foil. Selanjutnya untuk dasar teori. Berdasarkan deteksi dari radiasi dengan intensitas yang tinggi, memerlukan koreksi dengan adanya dead time counter TAL, sehingga apabila profil dari radiasi yang diberikan oleh counter sama dengan N besar, selama waktu entol dari counter tersebut mengalami keadaan mati. Sebagai contoh, yaitu counting rate yang nyatanya adalah sama dengan N kecil, akan kehilangan count selama selang waktu entol tersebut adalah N kali N besar kalikan tau kalikan N kecil. Jadi, N besar sama dengan N minus N tau, sama dengan N dalam kurung 1 minus N tau, atau dapat dituliskan dengan persamaan ini. Jadi persamaannya berupa N kecil sama dengan N besar per 1 minus N tau. Selanjutnya adalah dead time tau sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan dengan metode 2 sumber. Di dalam metode ini, apabila masing-masing sumber memiliki laju cacah teramati N1 dan N2, dan apabila dua sumber radiasi tersebut memberikan N12, maka N1 dan 2 masing-masing merupakan counting rate yang sebenarnya dari kedua sumber tersebut, sehingga persamaan untuk masing-masing N1 dan N2 serta N1 plus 2 seperti pada persamaan pertama, yaitu jika ditanyakan N1, maka N1 sama dengan N besar 1 per 1 minus N besar 1 kalikan tau. Jika yang ditanyakan N2, maka persamaannya N sama dengan N besar 2 per 1 minus N besar 2 kalikan tau. Jika yang ditanyakan N1 plus N2, maka persamaannya berubah menjadi N1 plus N2 sama dengan N12 per 1 minus N12 tau. Atau jika dengan pendekatan diperoleh hasil tau sama dengan mutlak dari N1 plus N2 minus N12 dibagi dengan N12 kuadrat dikurangi N1 kuadrat minus N2 kuadrat. Selanjutnya, untuk alat dan bahan. Yang pertama ada 1 set Geiger-Müller counter beserta counternya. Yang kedua ada sumber radioaktif amerisium dan barium yang digunakan untuk percobaan pertama. Yang ketiga ada kabel penghubung. Yang keempat ada aluminium foil yang digunakan untuk percobaan kedua. Yang kelima ada timah hitam. Dan yang keenam stopwatch untuk menentukan waktu per menitnya.
Selanjutnya prosedur percobaan. Untuk percobaan pertama, yang bertujuan untuk menentukan counting rate atau cacah radiasi dari bahan radioaktif. Yang pertama, menyiapkan alat yang digunakan. Yang kedua, menyalakan Geiger counter dan detektor. Yang ketiga, meletakkan bahan radioaktif amerisium tanpa pelindung di dekat detektor. Yang keempat, mengoperasikan alat pencacah radiasi bersamaan dengan pencatat waktu. Yang kelima, mencatat cacah radiasi selama selang waktu 1 menit. Kemudian melakukan prosedur ulang, maksudnya mengulangi prosedur dari 1 sampai 4 dengan memvariasi bahan radioaktif. Jika yang pertama menggunakan amerisium, maka pengambilan data kedua menggunakan barium, dan pengambilan data ketiga menggunakan perpaduan amerisium dan barium. Selanjutnya untuk percobaan kedua. Prosedur pertama, mengatur setup peralatan. Yang kedua, meletakkan sumber radioaktif amerisium, kemudian melakukan cacah radiasi dalam waktu 1 menit. Yang ketiga, bahan radioaktif dibungkus dengan aluminium foil. Yang keempat, mencatat cacah radiasi selama selang waktu 1 menit. Jadi ini juga sama. Untuk pengambilan data pertama, aluminium foilnya dengan 1 lapisan. Untuk pengambilan data kedua, menggunakan 2 lapisan aluminium foil, hingga pengambilan data kelima dengan menggunakan 5 lapisan aluminium foil. Selanjutnya untuk data pengamatan. Data pengamatan untuk percobaan pertama, jadi kami masing-masing anggota kelompok melakukan pengamatan, sehingga ada pengamat 1, pengamat 2, dan pengamat 3. Jenis percobaannya dengan memvariasi bahan radioaktif. Untuk percobaan pertama dengan bahan radiasi amerisium, pengamat 1 mendapatkan cacah radiasinya 153, pengamat 2 154, dan pengamat 3 154. Jenis percobaan kedua dengan menggunakan bahan radiasi barium, pengamat 1 mendapatkan cacah radiasinya sebesar 15, pengamat 2 juga 15, dan pengamat 3 16. Jenis percobaan ketiga dengan menggunakan bahan radiasi amerisium dan barium, di mana pengamat 1 mendapatkan hasil cacah radiasinya 61, pengamat 2 juga 61, sedangkan pengamat 3 62. Selanjutnya untuk percobaan kedua, di sini juga masing-masing anggota kelompok melakukan pengamatan. Jenis percobaannya dengan memvariasi lapisan aluminium foilnya. Jadi untuk percobaan kedua, data pertama menggunakan amerisium dengan 1 lapisan aluminium foil. Pengamat 1 mendapatkan hasil 94, pengamat 2 juga sama 94, dan pengamat 3 juga sama. Untuk data kedua dengan menggunakan 2 lapisan aluminium foil, pengamat 1, 2, dan 3 mendapatkan hasil yang sama 113. Selanjutnya untuk data ketiga dengan 3 lapisan aluminium foil, pengamat 1, 2, 3 juga mendapatkan hasil yang sama sebesar 99. Untuk data keempat dengan amerisium menggunakan 4 lapisan aluminium foil, pengamat 1, 2, 3 juga mendapatkan hasil yang sama sebesar 113. Dan untuk data kelima menggunakan amerisium dengan 5 lapisan aluminium foil, di mana ketiga pengamat juga mendapatkan hasil yang sama. Baiklah, dari data pengamatan sebelumnya, kita akan menganalisis data dengan mencari rata-rata cacah radiasi per menit dengan rumus sebagai berikut, lalu rata-rata cacah radiasi per detik dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada simpangan baku per menit, seperti ini, simpangan baku per detik, seperti ini, dan relatifnya delta N per N kali 100%. Lalu kita juga akan mencari dead time-nya dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk relative time kita menggunakan relat lambat, yaitu dengan rumusan sebagai berikut, dan relative dead time-nya juga sebagai berikut.
Selanjutnya, untuk cacar radiasi yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Simpangan cacar radiasi sebenarnya dengan rumus sebagai berikut dan ralat relatif cacar radiasi sebenarnya dengan rumusan sebagai berikut. Yang tadi sebelumnya adalah analisis data untuk percobaan 1. Selanjutnya adalah untuk percobaan 2 yang mencari hubungan antara banyaknya lapisan aluminium dengan cacah radiasi, kita akan menggunakan ralat grafik dan metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil ini, nilai rata dari tetapan grafik A dan B serta ralatnya SA dan SB dihitung berdasarkan asas kuadrat terkecil sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus A, lalu ini SA, ini ralat relatif A, SA per A kali 100%, ini rumusan menjadi B, ini SB-nya, lalu ini ralat relatif B, SB per B kali 100%. Tentunya sebelum kita mencari A dan B, kita juga mencari SY dengan rumusan sebagai berikut. Baiklah, untuk percobaan yang pertama, pengukuran cacar radiasi pada amerisium atau N1 misalkan. Nah, rata-rata cacar radiasi per menitnya kita dapati untuk sigma N-nya yaitu 461. Nah, N1-nya didapati 153,67 radiasi per menit. Lalu ada rata-rata cacar radiasi per detik. Nah, didapati 2,56 radiasi per detik. Lalu untuk simpangan baku per menitnya didapati 0,333 radiasi per menit dan simpangan baku per detiknya didapati 0,0056 radiasi per detik dengan ralat relatif sebesar 0,2169% atau 4 angka penting. Lalu pengukuran cacar radiasi pada barium atau N2, cacar radiasi per menitnya didapati 15,33, yang sebelumnya N2-nya sigma N2 kita dapati 46. Nah, rata-rata cacar radiasi per detiknya kita mendapatkan 0,256 radiasi per detik. Dengan simpangan baku per menitnya adalah 0,3333 radiasi per menit. Simpangan baku per detiknya 0,0056 radiasi per detik. Dengan ralat relatif sebesar 0,0217% atau 4 angka penting. Lalu untuk yang ketiga yaitu pengukuran cacar radiasi pada amerisium atau N1 dan barium N2. Rata-rata cacar radiasi per menitnya kita dapati 61,33 radiasi per menit. Dengan sigma N12 itu 184. Untuk rata-rata cacar radiasi per detiknya kita dapati 1,22 radiasi per detik dengan simpangan baku per menit yaitu 0,333 radiasi per menit. Simpangan baku per detiknya kita dapati 0,0056 radiasi per detik dan ralat relatifnya sebesar 0,00543% atau 4 angka penting seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan dead time. Nah, dead time kita dapati sebesar 0,688. Dengan ralat dead time kita menggunakan ralat lambat seperti rumusan berikut. Kita dapati ralat dead time-nya 0,00175. Maka ralat relatif dead time-nya sebesar 0,254% atau 4 angka penting. Selanjutnya yaitu cacar radiasi yang sebenarnya. Yang pertama, amerisium atau pada percobaan adalah N1, kita dapati 3,361 dengan simpangan cacar radiasi yang sebenarnya ini 0,02197. Maka ralat relatif cacar sebenarnya sebesar 0,6536% atau 4 angka penting. Yang kedua yaitu barium atau N2, kita dapati 0,310. Lalu simpangan cacar radiasi yang sebenarnya yaitu 0,0082, maka ralat relatif cacar sebenarnya untuk barium atau N2 ini 2,63% atau 3 angka penting. Yang ketiga yaitu cacar radiasi yang sebenarnya dari gabungan amerisium dan barium. Kita dapati 3,445, maka simpangan cacar radiasi yang sebenarnya yaitu 0,0664, maka ralat relatif
cacah radiasi yang sebenarnya, yaitu 1,93% atau 3 angka penting. Untuk yang percobaan kedua, yang pertama yaitu amerisium dengan 1 lapis aluminium foil. Ini adalah pengamat pertama, pengamat kedua, dan pengamat ketiga. Kita dapati rata-rata cacar radiasi per menitnya yaitu 94 radiasi per menit. Dengan simpangan baku sebesar 0, maka ralat relatifnya sebesar 0%. Untuk yang kedua yaitu amerisium dengan 2 lapis aluminium foil. Untuk pengamat yang pertama didapati 113, pengamat kedua juga 113, dan pengamat ketiga juga 113. Kita dapati rata-rata cacar radiasi per menitnya yaitu 113 radiasi per menit. Dengan simpangan baku sebesar 0, maka ralat relatifnya juga 0. Yang ketiga yaitu amerisium dengan 3 lapis aluminium foil. Rata-rata cacar radiasi per menitnya kita dapati 99 radiasi per menit dengan simpangan baku sebesar 0 dan ralat relatif sebesar 0%. Yang keempat, amerisium dengan 4 lapis aluminium foil. Rata-rata cacar radiasi per menitnya yaitu 113 radiasi per menit dengan simpangan baku cacar radiasi per menitnya adalah 0. Ralat relatifnya juga sebesar 0%. Yang kelima adalah amerisium dengan 5 lapis aluminium foil. Rata-rata cacar radiasi per menitnya sebesar 116 radiasi per menit dengan simpangan baku sebesar 0 dan ralat relatifnya adalah 0. Nah, berikut ini merupakan tabel untuk pembuatan grafik dengan X adalah banyaknya lapisan aluminium foil dan Y adalah rata-rata cacar radiasi per menitnya. Menghitung SY. SY kita dapati 8,0083289998. Lalu A, untuk nilai A kita dapati 93,8 dan SA-nya 8,399 sekian. Maka ralat relatif A sebesar 8,954% atau 4 angka penting. Jadi diperoleh nilai A sebesar 93,8 plus minus 8,4 dengan ralat relatif sebesar 8,954% atau 4 angka penting. Selanjutnya yaitu menghitung nilai B. Kita dapati nilai B sebesar 4,4. Untuk SB-nya kita dapati 2,53 sekian. Lalu untuk ralat relatif B-nya sebesar 57% atau 2 angka penting. Maka diperoleh nilai B sebesar 4,4 plus minus 2,5 dengan ralat relatif sebesar 57% atau 2 angka penting. Nah, selanjutnya ini adalah grafik hubungan banyaknya lapisan aluminium dengan cacah radiasi. Untuk X-nya yaitu banyaknya lapisan aluminium. Untuk Y-nya adalah cacah radiasinya. Didapati sebagai berikut. Y sama dengan 4,4 X plus 9 3,8 dengan R kuadrat sama dengan 0,5016. Selanjutnya adalah pembahasan. Radiasi adalah emisi atau transmisi energi dalam bentuk gelombang atau partikel melalui ruang atau melalui media material. Salah satu bentuk energi yang dipancarkan secara radiasi adalah radiasi nuklir. Dalam percobaan pencacahan radiasi nuklir ini dilakukan dengan menggunakan detektor Geiger-Müller. Detektor Geiger-Müller merupakan instrumen yang bekerja berdasarkan prinsip ionisasi, di mana partikel radiasi yang masuk akan mengionisasi gas dalam detektor. Pada percobaan pertama, memiliki tujuan untuk menentukan cacah radiasi atau counting rate dari bahan radioaktif seperti barium, amerisium, dan gabungan keduanya. Untuk mengetahui cacah radiasi tersebut, bahan radioaktif seperti barium, amerisium, dan gabungan keduanya ini ditempatkan di bawah detektor Geiger-Müller, sehingga akan terbaca hasilnya sebagai jumlah cacah radiasi, sehingga diperoleh nilai cacah radiasi sebagai berikut. Yang pertama amerisium. Nilai cacah radiasinya adalah N1 sama dengan 2,56 plus minus 0,0056 Bq dengan ralat relatifnya sebesar 0,2169%, yaitu 4 angka penting.
Selanjutnya yaitu barium, nilai cacah radiasinya yaitu 0,256 plus minus 0,0056 Bg dengan relatif sebesar 0,0217% atau 4 angka penting. Selanjutnya yaitu amerisium dan barium, nilai cacah radiasinya yaitu N12 sama dengan 1,022 plus minus 0,0056 dengan relatifnya sebesar 0,00543% atau 4 angka penting. Lalu selanjutnya yaitu ada cacah radiasi sebenarnya. Yang pertama amerisium sebesar minus 3,361. Yang kedua yaitu barium sebesar 0,310. Yang terakhir yaitu gabungan keduanya amerisium dan barium N1 dan N2 sama dengan 3,445. Lalu pada percobaan kedua yaitu menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung yaitu berupa aluminium foil sebagai anti radiasi. Barium diberi lapisan pelindung dengan variasi ketebalan lapisan yaitu 1 lapis, 2 lapis, hingga 5 lapis. Kemudian detektor Geiger-Müller berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya radiasi yang diserap oleh aluminium foil. Hasil grafik yang diperoleh membentuk hubungan tebal pelindung dengan cacah radiasi yang berbanding terbalik. Berdasarkan teori yaitu semakin tebal pelindungnya maka semakin banyak radiasi bahan radioaktif yang diserap oleh pelindungnya, sehingga cacah radiasi yaitu dipancarkan oleh bahan radioaktif yang berpelindung akan semakin sedikit. Grafik pada percobaan 2 yaitu hubungan antara banyak lapisan pelindung dan cacah radiasi diperoleh persamaan Y sama dengan 4,4X ditambah 93,8 dengan nilai A-nya 8,4 plus minus 93,8 dengan relatif sebesar 8,954% dan B-nya bernilai 2,5 plus minus 4,4 dengan relatif 57%. Lalu selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan perhitungan analisis data yang telah dilakukan diperoleh counting rate seperti di bawah ini dapat dilihat. Lalu yang kedua, penyerapan radioaktif dari bahan pelindung ditentukan oleh suatu bahan dan tebal tipisnya pelindung. Berdasarkan teori yaitu semakin tebal pelindungnya maka semakin banyak radiasi bahan radioaktif yang diserap oleh pelindungnya, sehingga cacah radiasi yang dipancarkan oleh bahan radioaktif yang berpelindung akan semakin sedikit. Grafik pada percobaan 2, hubungan antara banyak lapisan pelindung dan cacah radiasi dapat ditarik kesimpulan, yaitu jika semakin tebal pelindung, maka semakin besar juga cacah radiasi yang dipancarkan. Hal tersebut berlawanan dari teori, mungkin disebabkan oleh kondisi bahan pelindung atau aluminium foil yang tidak dalam kondisi baru dan sudah terdapat beberapa lubang sehingga penyerapannya tidak maksimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.